Kerusakan macam-macam mesin lampu neon. Yang pertama adalah elko. Elko kalau udah cembung, sepertinya misal 3,3 400 volt atau yang lainnya, bisa mati, ganti elko bisa langsung hidup. Yang kedua, kapasitor yang dekat, yang nyambung ke lampu di tengah-tengah lampu. Yang kedua, kapasitor bisa langsung diganti, kapasitor itu langsung bisa nyala hidup. Yang kedua, sikring, yaitu resistor ukuran 10 ohm yang mati itu bisa langsung diganti, bisa ada yang langsung hidup dan bisa mati lagi karena ada yang korslet. Yang korslet biasanya pertama dioda. Jadi penggantian resistor 10 ohm itu harus dengan dioda. Biasanya yang mati cuma 2 biji yang mati. Langsung diganti bisa langsung hidup. Dan kalau kena petir yang terkena biasanya adalah satu resistor 10 ohm, yang kedua dioda biasanya 2 biji, yang ketiga transistor yang dua itu, dan resistornya yang ukurannya 10 ohm atau 22 ohm dan ukurannya yang 0,22 itu, yang ke basis dan ke emitor ada 4 biji itu resistor. Dan ketiga, ada yang seperti dioda tapi diukur amperemeter gak ngamper, yang seperti dioda namanya DB3, itu bisa mati. Cara ngukurnya pakai tespen, disimpan di atas tespen, tespennya dicolokkan ke listrik. Jangan langsung disentuh pakai tangan, tapi tangan yang memegang itu alat resistor ukuran 480 kilo, yang pokoknya yang ratusan kilo, dipegang dan disentuhkan ke tespen. Kalau nyala berarti itu bagus, kalau enggak nyala itu di tespennya berarti itu mati. Itu yang biasanya kalau kena petir yang mati itu satu sikring resistor 10 ohm, 2 dioda 2 biji, 3 resistor transistor itu yang ada rupa-rupa itu, ada yang 1303 dan resistor 4, yang 4 itu yang ke basis dan ke emitor. Seterusnya ada DB3 yang itu yang diukur pakai tespen, mengetahui. Itu macam-macam kerusakan di dalam mesin neon. Kerusakan macam-macam mesin lampu neon. Yang pertama adalah elko. Elko kalau udah cembung, sepertinya misal 3,3 400 volt atau yang lainnya, bisa mati, ganti elko bisa langsung hidup. Yang kedua, kapasitor yang dekat, yang nyambung ke lampu di tengah-tengah lampu. Yang kedua, kapasitor bisa langsung diganti, kapasitor itu langsung bisa nyala hidup. Yang kedua, sikring, yaitu resistor ukuran
10 ohm yang mati itu bisa langsung diganti, bisa ada yang langsung hidup dan bisa mati lagi karena ada yang korslet. Yang korslet biasanya pertama dioda. Jadi penggantian resistor 10 ohm itu harus dengan dioda, biasanya yang mati cuma dua biji yang mati. Langsung diganti bisa langsung hidup. Dan kalau kena petir yang terkena biasanya adalah satu resistor 10 ohm, yang kedua dioda biasanya 2 biji, yang ketiga transistor yang dua itu, dan resistornya yang ukurannya 10 ohm atau 22 ohm dan ukurannya yang 0,22 itu, yang ke basis dan ke emitor ada 4 biji itu resistor. Dan ketiga ada yang seperti dioda tapi diukur amperemeter gak ngamper, yang seperti dioda namanya DB3, itu bisa mati. Cara ngukurnya pakai test pen.